kita lanjutkan dari yang sebelumnya adalah part 1, ini part 2 dari perhitungan keuntungan ala piwan. Oke. Yang di part 2 kita sampai pada promosi ya. Kantong promosi. Kantong promosi adalah 5% dari keuntungan kotor. Kantong promosi itu ini akan dikumpulkan terus-menerus setiap bulan. Akan ada total akumulasi, itulah dana yang bisa dipakai oleh karyawan atau pengurus piwan untuk melakukan promosi. Biaya-biaya itu bisa, kalau biaya-biaya itu ada, silakan menggunakan untuk melakukan promosi. Promosi itu bisa macam-macam, bisa ikut jadi sponsorship, bisa untuk banner, beli banner dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah kantong sosial, kantong untuk sosial. Sosial itu perlu karena kadang-kadang kan kita dapat permintaan sumbangan-sumbangan dari kampung, penduduk sekitar dan seterusnya, itu diambil dari sini. 2,5% dari keuntungan kotor. Dana ini kita pakai khusus untuk sosial, tidak bisa digunakan untuk yang lain. Sosial itu ya untuk sumbangan, untuk saat dulu pas ada bencana gempa bumi di Bantul tahun 2010 kalau nggak salah. Itu kita menggunakan dana sosial ini semuanya, kebetulan akumulasinya cukup banyak saat itu kita pakai. Atau ini juga bisa digunakan untuk kalau misalnya ada karyawan yang sakit, saudaranya yang sakit, orang tuanya yang sakit. Nah, ini ada dana sosial, biasanya kita ada sumbangan 300.000 per karyawan yang entah saudaranya, entah dia sendiri atau yang sakit, itu kita ngasih sumbangan 300.000 karena memang untuk sakit itu kan kita sudah sudah ada BPJS ya, sehingga untuk ke rumah sakit dan lain sebagainya harapannya sudah dapat gratis di situ. BPJS itu juga dari kita ada BPJS yang corporate atau BPJS corporate itu waduh lupa. Oke. Jadi ada pos, saya ulangi lagi, ada pos penurunan barang tetap itu untuk pembelian barang-barang yang rusak. Kesejahteraan karyawan itu untuk membeli seragam dan kebutuhan apapun untuk karyawan, termasuk untuk tunjangan hari raya, termasuk gaji yang ke-14, termasuk untuk kalau kita perlu jalan-jalan wisata bersama. Di bawah tahun 2015, Piwan itu sering melakukan wisata bersama setahun sekali dengan seluruh keluarga karyawan, itu menggunakan budget kesejahteraan karyawan. Kemudian ada promosi sosial dan kemudian yang selanjutnya adalah ini total aset. Total aset adalah nilai dari keseluruhan aset kita. Jadi nilai dari barang-barang baik yang barang lancar maupun barang tetap. Barang lancar itu kalau misalnya fotokopi ya kertas, tinta yang itu dipakai untuk produksi harian. Kalau barang tetap itu yang nilainya tetap, itu misalnya mesin dan lain sebagainya, itu di total nilai total aset katakanlah 300 juta. Kenapa kita perlu tahu total aset? Ya tujuannya untuk menghitung ini bunga bank. Kenapa kita harus menghitung bunga bank? Ya total aset itu kalau misalnya itu ditabung, itu kan ada nilai bunganya di situ. Artinya apa yang dihasilkan oleh bisnis itu harus lebih dari bunga bank tersebut. Kalau kurang dari bunga bank ya ngapain ada bisnis kan gitu. Nah, dari bunga bank 5% itu akan terkumpul katakan 5% dari 300 juta atau 15 juta. Nah, 15 juta itu akan dikumpulkan setiap bulan. Itu sebagai uang untuk investasi atau pembelian barang-barang baru. Kalau yang di penurunan barang tetap tadi adalah untuk mengganti barang-barang yang rusak. Kalau
bunga bank itu untuk investasi sesuatu yang nilainya baru. Misalnya begini, kita sebelumnya punya 2 mesin fotokopi. Kemudian karena suatu hal, peningkatan dari konsumen dan lain sebagainya, kita butuh tambahan 1 mesin fotokopi lagi. Tambahan 1 mesin fotokopi itu tidak bisa ngambil uang dari penurunan barang tetap. Karena penurunan barang tetap itu untuk dipakai untuk mengganti 2 mesin fotokopi yang sebelumnya. Uang itu diambil dari mana? Uang itu diambil dari bunga bank yang sudah terkumpul. Gimana kalau bunga bank tidak uangnya sedikit? Ya otomatis nggak mungkin dong melakukan investasi. Kalau bunga bank uangnya sedikit, artinya adalah tidak ada keuntungan atau keuntungannya sangat sedikit. Kalau keuntungannya sangat sedikit, sangat aneh kalau kita melakukan investasi baru. Artinya ini menjadi tolak ukur apakah kita waktunya untuk investasi baru atau enggak. Jadi ketika ini bunga bank ini sudah terkumpul banyak, kita harus mulai berpikir untuk investasi apa ya, untuk menambah nilai lebih dari usaha kita. Nah, ini bagian dari untuk melihat itu. Jadi dari sini, dari manajer cabang, harapannya adalah dengan aset bunga bank sudah cukup banyak nih. Penambahan barang-barang apa yang bisa meningkatkan, misalnya fotokopi. Jasa apa yang bisa kita tingkatkan ya. Terus terpikir, mungkin perlu butuh print warna ukuran A3 misalnya. Tetapi tentunya itu juga harus dipelajari juga. Tetapi kalau misalnya itu memungkinkan dan kita kira-kira nilainya ekonomis, dari bunga bank inilah dipakai untuk membeli print warna untuk investasi baru dari usaha fotokopi tersebut. Nah, jadi bunga bank itu untuk investasi, untuk membeli barang-barang yang baru, yang sebelumnya tidak ada, terus kemudian diadakan. Sedangkan penurunan barang tetap adalah untuk membeli atau mengganti barang-barang yang sudah ada untuk diganti, untuk diperbaharui menjadi yang baru. Kan. Itu perbedaan antara penurunan barang tetap dan bunga bank. Nah, terus kemudian ada item lagi yang disebut dengan tunjangan jabatan. Jadi tadi seperti yang di awal saya katakan bahwa untuk membuat pegawai itu loyal, otomatis kita harus memberikan sesuatu yang adil. Si karyawan A punya effort lebih besar daripada karyawan B, otomatis ya yang A harus diberi penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan karyawan B. Itu intinya itu. Nah, untuk membedakan itu dari Biwan kita menggunakan tunjangan jabatan untuk membeda-bedakan antara satu si A dan si B. Misalnya ada manajer cabang, kepala produksi, kemudian stok opnam dan seterusnya, kasir. Biasanya jabatan yang mempunyai effort yang besar atau memiliki derajat kesulitan yang tinggi, biasanya tunjangan jabatannya akan lebih tinggi dibandingkan yang rendah. Otomatis bagi yang tidak memiliki jabatan ya otomatis tidak mendapatkan tunjangan jabatan. Nah, ini tunjangan jabatan inilah yang untuk membedakan antara effort satu orang dengan orang yang lain. Katakanlah ini simulasinya adalah 10 juta ini sesuai dengan jabatan di cabang yang berjalan. 10 juta ini akumulasi dari tunjangan jabatan sebagai manajer, tunjangan jabatan sebagai kasir, tunjangan jabatan sebagai kepala produksi, tunjangan jabatan sebagai stok opnam, misalnya seperti itu. Terus kemudian selama proses produksi itu ada katakanlah ada miss dan error. Contoh kalau di fotokopi misalnya ada kertas yang sekian lembar yang tidak bisa diuangkan, misalnya dia sobek atau jelek karena penempatannya nggak bagus dan seterusnya, itu menjadi error. Nilai-nilai error itu akan diuangkan. Nah, diuangkan ini adalah akan dihitung di sini, akan mengurangi
keuntungan. Jadi ketika ada miss dan error miss itu sesuatu yang barang yang tidak tahu kemana, tetapi tidak jadi uang. Tetapi nggak tahu ini barang ini kemana kan gitu. Dan itu wajar karena dengan sekian ribu transaksi ada yang tidak tercatat, itu wajar. Tapi kewajaran itu kalau kita hitung biasanya miss dan error itu sekitar 0,2%. Secara bisnis sebenarnya di bawah 5% itu masih bagus. Tetapi kita otomatis sebelumnya awal-awal 5%, kemudian bisa meningkat, kita tingkatkan jadi 4%, 3%, 2%, 1%, 0,8% dan seterusnya sampai sekarang adalah di titik maksimum adalah 0,2%. Artinya apa? Artinya ketika miss dan error itu melebihi 0,2%, maka manajer dan direktur operasional dan lain sebagainya harus mencari tahu ini hilangnya kemana. Itu bagian dari proses controlling ketika melebihi dari standar ini. Terus kemudian yang kedua ada pajak. Kita setiap bulan ada pajak yang dimana itu sudah dihitung. Ini juga cuma cuma simulasi saja. Pajak itu akan dibayarkan setiap bulan dan ini akan otomatis mengurangi keuntungan kotornya. Dari semua pos-pos ini penurunan barang tetap, kesejahteraan karyawan, promosi sosial, bunga bank, tunjangan. Jadi pos-posnya ini saya kasih warna beda ya. Kesejahteraan karyawan, promosi sosial, kemudian bunga bank, tunjangan jabatan, miss dan error, pajak. Ini menjadi item untuk mengurangi keuntungan kotor. Jadi keuntungan kotor yang pertama tadi adalah 75 juta. Itu dikurangi dengan item-item ini, muncullah jadi keuntungan bersih yang pertama, 21 juta. Jadi 75 juta dikurangi 10, 11, 3, 1, 15, 10, 5, 2, 705. Muncullah keuntungan bersih ini. 21 juta 875.000. C, D, E, F1, F1, F2, H, I, C, K. Kira-kira seperti itu. Oke. Terus dari keuntungan bersih ini kita masih ada membagi, selain kalau untuk manajer dan direktur, selain selain dapat tunjangan jabatan, manajer itu karena effortnya juga cukup besar, itu dia dapat bagi hasil khusus ke manajer. Itu biasanya 5% dari keuntungan bersih dari cabang yang dia manage tersebut. Dari keuntungan bersih ini, jadi 5% dari keuntungan bersih ini bukan dari keuntungan kotor ya, dari keuntungan bersih yang pertama ini. Waduh, kok sepertinya cepat sekali ya, sudah 15 menit. Ini tinggal sedikit lagi, tetapi nggak apa-apa karena kita memang podcast kita batasin 10 sampai 15 menit. Sehingga kita lanjutkan ke part 3. Jangan lupa like and subscribe biar kita semakin semangat untuk berbagi ke kawan-kawan. Terima kasih.